ya dok? Iya. Memang beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan makan yang tidak baik, makan junk food terlalu banyak justru akan menyebabkan penuaan kulit dini. Yang darurat itu apa aja itu dok? Kerutan yang lebih dalam ya, bintik-bintik yang lebih banyak, kemudian bahkan yang paling buruk bisa terjadi suatu lesi atau jadi beberapa mungkin kebiasaan kita yang justru sebenarnya berdampak buruk ya untuk kulit sehingga bisa bikin kita mengalami penuaan dini. Yang pertama, kalau kita aktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laidatul Azura dalam Medcast, Medikus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu dan atau narasumber yang luar biasa, karena kita akan bahas tentang masalah yang cukup rumit. Ini teman-teman, langsung aja kita panggil Dr. Medina. Halo dokter. Halo Zura. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lagi sibuk ya sekarang dok? Cukup sibuk, tapi bisa datang ke sini ya dok. Iya, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama. Nah, kembali lagi teman-teman, kita akan bahas Dokter Medina adalah dokter spesialis kulit ya dok ya. Iya benar. Nah, kita akan bahas tentang anti-aging. Sebenarnya apa sih anti-aging itu dok? Makasih ya Zura pertama-tama untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau sekarang ini orang-orang tuh concernnya untuk anti penuaan ya. Jadi anti aging itu anti penuaan. Sebenarnya yang paling pertama harus kita tahu apa sih sebenarnya penuaan kulit gitu kan. Nah, jadi penuaan kulit itu sebenarnya suatu proses yang kompleks, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi, faktor endogen, eksogen, yang mana nantinya itu akan mengubah tampilan kulit kita dan juga fungsi dari kulit itu sendiri. Dan ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya Zura. Jadi semua orang itu pasti nantinya seiring bertambahnya usia akan mengalami penuaan kulit ini gitu. Makanya mungkin banyak orang berlomba-lomba mau tampil tetap awet muda, tetap cantik, tetap berpenampilan menarik dengan mungkin menggunakan berbagai produk-produk anti-aging gitu. Berarti kalau dalam bahasa umumnya itu ini ya dok yang bikin kulit cepet tua gitu ya? Iya, semua aging itu kan penuaan ya. Jadi ya penuaan kulit, makanya banyak orang ingin gimana sih caranya biar supaya nggak nampak cepet tua. Padahal sebenarnya tua itu pasti ya dok. Padahal sebenarnya tua itu pasti. Nah teman-teman, kita akan kupas secara tuntas bersama Dokter Medina sebenarnya apa saja tanda penuaan kulit itu dok, biar teman-teman juga bisa tahu gitu. Oh iya, oke. Jadi tanda penuaan kulit ini sebenarnya kalau secara umum terbagi dua ya Zura. Yang pertama tanda penuaan yang kronologis, istilahnya yang memang akan semua orang alami gitu seiring dengan bertambahnya usia. Yaitu yang pertama kerutan yang lebih halus, kemudian warna kulitnya mungkin agak lebih pudar seiring bertambah usianya menua. Kemudian mungkin ada perubahan dari kolagen, jadi tampak lebih kendur wajahnya seperti itu. Dan satu lagi itu penuaan akibat dari paparan sinar matahari, paparan lingkungan polusi udara, kemudian nutrisi mungkin yang tidak adekuat, kebiasaan dia merokok, alkohol, ataupun tidak bisa mengelola stres dengan baik, itu akan menunjukkan tanda-tanda penuaan kulit yang namanya premature skin aging atau extrinsic aging. Nah, itu tanda-tandanya itu justru lebih berat dibandingkan dengan penuaan yang normal. Jadi kerutannya itu bisa lebih dalam, lebih jelas, kemudian bintik-bintik hitam lebih banyak, kemudian kulitnya tampak lebih kusam, warna kulitnya tidak merata, dan bahkan pada beberapa orang mungkin Zura juga pernah lihat kok kayak nampak pembuluh darah ya, atau telangiektasis gitu di pipi, di dagu mungkin, seperti itu Zura. Banyak juga tanda-tandanya dok ya. Banyak tanda-tandanya. Tapi kalau secara umum mungkin ada faktor makanan juga dok? Ya, ada. Benar sekali. Ketika kita tidak mendapat asupan nutrisi yang baik, itu tentu saja akan mempengaruhi tampilan kulit kita gitu. Berarti kalau makanan sebenarnya termasuk junk food itu termasuk ya dok ya? Benar. Sebenarnya junk food, kemudian makanan-makanan ya cepat saji seperti itu ya, yang umumnya nutrisinya kurang baik, sehingga tidak akan memberikan dampak yang sehat atau yang positif pula untuk tampilan kulit kita.
Nah teman-teman, jadi kita harus ingat nih kalau makanan, bahkan saya sendiri mungkin banyak junk food ya dok, atau mungkin lebih cepat penuaan kali ya dok. Iya. Memang beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan makan yang tidak baik, makan junk food terlalu banyak justru akan menyebabkan penuaan kulit dini. Itu dini ya dok, tapi untuk tanda-tandanya sama seperti yang awal tadi. Mungkin lebih akan menunjukkan tanda-tanda penuaan yang ekstrinsik tadi, yang penuaan prematur tadi, penuaan dini. Berarti ada stepnya ya dok ya. Nah kalau udah termasuk step yang darurat itu apa aja itu dok? Kerutan yang lebih dalam ya, bintik-bintik yang lebih banyak, kemudian bahkan yang paling buruk bisa terjadi suatu lesi ataupun tumor-tumor, baik itu tumor yang jinak ataupun yang ganas. Itu yang paling buruk. Itu paling buruk, tapi sampai ke sana ya dok? Iya, akan berjalan ke sana kalau memang tidak kita protect dari awal ya, dari awal. Iya. Sebenarnya itu pada usia berapa dok? Terjadi penuaan kulit itu pada umur berapa? Oke, jadi penuaan kulit itu kalau ditanya pada usia berapa, kalau di literatur, di buku-buku dibilang mulai dari dekade ketiga. Jadi usia 30-an itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda klinis penuaan kulit yang nyata. Tapi nggak tertutup kemungkinan seseorang itu bisa lebih cepat mengalami penuaan kulit. Makanya ada juga beberapa individu, mungkin beberapa ras tertentu kayak orang Kaukasia, Eropa, itu akan lebih menunjukkan tanda-tanda penuaan kulit yang lebih cepat, Zura. Jadi umur 25 mungkin mereka sudah ada kerutan-kerutan halus di wajahnya. Gitu. Apakah saya sudah termasuk? Kita cek ya, Zura. Nanti kita cek ya. Nah teman-teman juga boleh nanti datang ke Dokter Medina langsung ya. Sekarang lagi praktek di mana dok? Saya sekarang lagi di Mirsela Dermatologi. Oke. Jadi teman-teman bisa datang atau konsul langsung ya dengan Dokter Medina. Nah kembali lagi, kalau tadi kita bahas umur berapa dok? Tadi ada pembahasan yang mungkin lebih awal, 25 tahun. Nah itu mungkin ada ras atau lainnya jenis kulitnya. Tapi secara umum itu terjadi di 25 tahun itu memang secara umum keseluruhan atau lebih ke laki-laki, perempuan begitu dok? Umumnya bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, tapi karena perempuan itu lebih concern ya terhadap masalah kulit, jadi biasanya itu memang lebih tinggi kasusnya terjadi pada perempuan. Perempuan ya sebenarnya, tapi tidak tertutup laki-laki juga ya dok ya. Iya benar. Karena kalau perempuan ada jerawat aja sedikit itu sudah langsung gitu ini ya. Diapain nih? Harus diobatin nih. Harus diobatin. Berobatnya sama dokter ini dong, langsung Dokter Medina ya. Nah teman-teman kembali lagi, kalau misalnya kita terjadi penuaan dini pasti ada kebiasaan yang memicu ya dok ya. Nah apa saja kebiasaan itu dok biar teman-teman juga bisa tahu gitu. Oke. Jadi beberapa mungkin kebiasaan kita yang justru sebenarnya berdampak buruk ya untuk kulit sehingga bisa bikin kita mengalami penuaan dini. Yang pertama, kalau kita aktivitas di luar ruangan Zura, tapi tidak pakai proteksi. Yang pertama nggak pakai sunscreen, nggak pakai topi lebar, kemudian mungkin nggak pakai baju yang menutup lengan sampai celana panjang, kaos kaki dan sebagainya. Nah itu yang pertama, ketika kita aktivitas di luar ruangan tanpa proteksi terhadap UV. Kemudian yang kedua mungkin tadi dari pola makan ya, nutrisi yang tidak cukup, tidak seimbang, tidak baik itu bisa berdampak. Kemudian kalau misalnya kita punya kebiasaan buruk kayak ya merokok, kemudian konsumsi alkohol, seperti itu juga akan mempercepat tanda-tanda terjadinya penuaan. Kemudian apabila kita tidak bisa mengelola stres dengan baik sih Zura, kalau misalnya kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, otomatis fungsi imun juga akan turun. Ketika fungsi imun tubuh kita turun, tubuh termasuk kulit akan rentan terhadap infeksi dan inflamasi kan. Infeksi dan inflamasi ini juga serta-merta nantinya bisa bikin tanda-tanda penuaan kulit yang lebih dini. Seperti itu. Sebenarnya pada umumnya itu terjadi setiap hari ya dok ya? Iya. Sebenarnya ya, memang kebiasaan-kebiasaan yang umum ya. Apalagi aktivitas di luar, makanan gitu ya dok ya. Nah sebenarnya itu apakah ada begitu dok? Mungkin kita pakai skincare atau produk gitu. Nah kapan saatnya kita yang bagus menggunakan itu dok? Produk-produk untuk anti penuaan. Iya, untuk anti penuaan. Oke. Jadi kalau ditanya usia berapa mungkin usia berapa mulai bisa kita pakai produk-produk anti penuaan, tidak ada patokan sebenarnya. Yang paling pertama kita harus tahu dulu di mindset kita produk anti penuaan itu yang gimana sih? Yang pertama sunscreen. Sunscreen itu juga sebenarnya sudah produk anti penuaan loh, karena dia memproteksi kita dari
paparan UV kan. Sementara UV itu kalau terus-menerus diserap di kulit tanpa adanya proteksi, itu yang akan membuat penuaan dini tadi. Jadi sunscreen yang paling pertama harus bisa kita gunakan kapan. Remaja aja udah boleh kok pakai sunscreen gitu. Memang sudah harus pakai sunscreen sekolah, dia upacara, terpapar matahari terus-menerus kan. Memang harus pakai itu sunscreen. Sudah boleh saat usia sekolah ya dok ya? Sudah boleh. Bahkan dari anak-anak juga udah kita anjurkan untuk memakai sunscreen. Makanya mungkin kalau anak bayi itu ada skincare-nya juga ya dok ya? Iya. Berarti kalau saya mikirnya dulu kalau zaman sekolah pakai produk kayak terlalu cepat begitu. Tapi sebenarnya bukan begitu ya dok? Sebenarnya tidak. Kalau untuk hanya sunscreen dan pelembab itu bisa mulai dari usia muda pun. Usia muda, tapi memang tidak ada patokan ya dok? Tidak ada patokan. Secara umumnya ada untuk usianya? Tidak ada patokan kecuali kalau misalnya kita mau pakai krim-krim yang untuk memperbaiki struktur kulit, krim-krim yang mungkin biasa orang bilang night cream, itu lebih baik untuk konsultasi dulu ke dokter. Tapi untuk secara gambaran umum itu sunscreen dan pelembab ya dok ya? Itu wajib. Itu aja udah sangat membantu kita untuk mencegah skin aging tadi. Nah begitu. Nah teman-teman jangan sampai. Berarti untuk sunscreen ini kita nggak boleh skip ya dok ya? Nggak boleh skip sama memang sekali. Harus dipakai ya. Bahkan saya agak jarang juga pakai sunscreen. Berarti terlalu cepat ya dok penuaan kulitnya. Begitu. Nah teman-teman juga harus tahu kalau penggunaan sunscreen ini harus digunakan sedini mungkin ya dok ya, dengan pelembab karena akan membantu mencegah penuaan kulit. Nah itu adalah poin paling penting apalagi khusus kaum hawa ya dok. Tapi tidak tertutup untuk yang laki-laki ya dok ya. Iya, laki-laki juga sekarang juga kan menggunakan sunscreen. Harus wajib pakai sunscreen sebenarnya, apalagi laki-laki lebih banyak ya aktivitas di luar ruangan. Harus pakai sunscreen. Tetapi memang ada yang bilang untuk masalah sunscreen ini laki-laki nanti jadi ini kok laki-laki pakai sunscreen gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya dok ya? Tidak masalah Zura. Jadi kan banyak toh sekarang pilihan-pilihan sunscreen yang memang diformulasikan untuk digunakan sama laki-laki. Jadi kalau pakai sunscreen nggak ketahuan, nggak kelihatan putih-putih. Iya. Jadi karena terkadang agak putih, jadi agak susah ya dok ya. Sekarang udah banyak produknya. Kalau mau lebih lanjut boleh konsultasi langsung sama dokter Medina. Nah dok, kembali lagi kita ke topik anti aging. Nah kalau memang ada sebab dan akibat, pasti ada pencegahan dok. Nah apa saja pencegahan agar tidak terjadi penuaan kulit lebih dini begitu? Oke, jadi mungkin ini tips and trick ya untuk betul para pendengar kita juga. Jadi yang pertama, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penuaan kulit dini ini? Tadi pakai sunscreen ya, minimal SPF 30 yang kita rekomendasikan ya. Dan sunscreen itu juga harus di reapply Zura. Jadi tiap 3-4 jam pakai lagi gitu. Sesering itu ya dok? Sesering itu. Iya betul. Kemudian gunakan juga pelembab. Pelembab itu kalau kulit yang terlalu kering justru akan cenderung terjadi iritasi dan nantinya berdampak pada penuaan kulit yang lebih dini juga. Jadi penggunaan sunscreen dibarengi dengan penggunaan pelembab itu wajib. Kemudian kita hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mempercepat penuaan tadi seperti merokok, konsumsi alkohol. Kemudian nutrisi juga harus kita perbaiki, makan makanan yang sehat, jauhi junk food, dan coba untuk rutinkan olahraga karena olahraga itu kan akan memberikan suplai oksigen yang baik ya untuk seluruh tubuh, tak tertutup kemungkinan juga untuk ke kulit gitu. Ada lagi rekomendasi untuk mencuci wajah dengan sabun yang gentle gitu, yang lembut, yang hypoallergenic dan tidak membuat komedo 2 kali sehari. Seperti itu Zara. Sebenarnya untuk cara mencegahnya itu agak sulit ya dok ya. Banyak pantangan ya. Iya, kalau saya pribadi mungkin agak susah ya. Apalagi makan junk food gitu ya. Padahal di situ penyebabnya besar ya dok ya. Iya. Mungkin 50% ada ya dok. Hampir ya. Tapi gimana pola makan kita mungkin pelan-pelan ya dok ya. Iya. Nah teman-teman bisa diperbaiki itu ya dok ya. Nah teman-teman kalau tadi ingin bertanya tentang SPF itu SPF-nya 30 ya dok ya. Benar sekali. Untuk brand kalau sunscreen itu sama saja ya dok ya. Nah untuk pelembab juga begitu. Untuk yang ini
merek atau apa itu ada tidak ada kandungan rekomendasi ya, tapi kandungannya begitu dok? Kalau misalnya kita beli produk-produk over the counter, kita bisa baca kalau misalnya ada tulisannya atau labelnya hypoallergenic dan juga non comedogenic, itu lebih direkomendasikan karena berarti kan cukup aman ya digunakan, tidak bikin alergi dan juga tidak bikin komedo. Gitu. Nah itu ada 2 produk yang harus ada teman-teman karena itu sangat membantu ya dok ya, diimbangi dengan olahraga dan nutrisi. Juga menghindari kebiasaan-kebiasaan merokok dan alkohol tadi. Itu kalau mungkin para kaum laki-laki agak sulit mungkin ya dok ya. Tapi demi kulit yang cerah seperti Dokter Medina, nah teman-teman itu memang banyak stepnya ya dok ya. Mungkin ke depan kita bahas produk bisa ya dok ya. Boleh kita undang kembali lagi. Berarti boleh kita undang lagi ke sini ya dok ya. Terima kasih. Boleh. Nah dokter, terima kasih untuk waktu, saran untuk teman-teman semua. Mungkin nanti kita akan undang kembali di lain waktu dengan tema yang lain begitu dok. Iya, terima kasih dokter. Sama-sama. Nah teman-teman, terima kasih sudah ikut episode yang betul-betul ini adalah spesial banget teman-teman. Nah jangan lupa terus nonton episode Medcast setiap hari Sabtu pada pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.